Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan menganalisa bagus ikut untuk IPO atau PUPS. Menurut saya sih sama saja ya teman-temannya. Tapi kalau menurut saya sih untuk PUPS itu lebih enak yang ikutnya hodl yang lama. Mungkin di zaman corona teman-teman. Ya kan harganya kan waktu lalu kan kalau nggak salah sih di 1.500 ada, di 1.000-an juga ada, apalagi pas waktu corona jatuh itu kalau ada nangkap di 600-an lumayan juga tuh teman-teman. Nah ini dia. Nah kita kembali waktu corona ya teman-temannya. Nah ini aja di waktu corona aja di tahun 2001 aja di 1.000-an ini teman-teman. Nah apalagi kalau nangkap di sini di 600-an untuk sama dulu lumayan juga teman-teman. Nah jadi kita ambil saja di sini ya teman-temannya. Mungkin kita ambil rata-ratanya di tahun 2001 saja. Mungkin banyak sekali angkatan 2001. Nah, di 1.200 nanti kita ambil. Untuk kasusnya di Ado ya teman-temannya. Nah, itu. Nah, kalau teman-teman ikut di untuk PUPS, untuk hodl lama, itu cocok banget. Kenapa? Karena ya sudah balik modal semua. Meskipun dibanting 50% nanti, tetap masih cuan. Itu sayang banget kalau nggak ikut untuk PUPS, untuk ikutin nama tuh AAD nanti. Mungkin sudah bosan dapat dividen terus dari Ado ini. Sekali-sekali dapatkan juga saham untuk AAD-nya. AAD juga nanti akan bagi dividen itu. Nah, ada juga yang bilang itu YouTuber sebelah katanya jangan ikut PUPS. Menurut saya sih itu terserah kita masing-masing teman-teman. Mau ikut PUPS atau ikut IPO-nya. Ya, kalau misalkan pemegang lama, yang lama banget ya namanya seperti saya jelaskan tadi, ke pemegang corona, itu boleh banget ikut nama tuh PUPS. Nggak rugi. Rugi jika tidak ikut. Tapi sama saja sih. Kalau nggak ikut artinya dapat nama tuh dividen. Itu. Kalau misalkan ikut juga dapat nama tuh nanti cuan capital gain dari AAD. Nah, sama juga teman-teman. Mungkin lebih besar dibandingkan dividennya. Kalau menurut saya sih, kalau saya pemegang lama Ado di tahun lalu di angkatan corona apalagi, itu saya akan ikut PUPS-nya teman-teman. Dan juga ikut IPO-nya. Jadi ikut semua teman-teman. Ya, mungkin kita sudah lama megangnya. Sudah nggak kita hilangkan lagi. Misalkan punya 1 slot, ya sudah. Kita sudah pegang teman-teman. Artinya kita sudah siap untuk nembus 23 lot nanti. Lumayan kan itu? Itu dia. Oke, yang perlu kita bahas adalah kita mau menghitung teman-teman. Lebih cuan mana teman-teman. Nah, ini saya ambil dari ini juga ya teman-teman, dari Stockbit ya teman-temannya. Nah, dia kemarin tuh sudah nama tuh loop ya teman-temannya di tanggal 18 November tahun 2024. Dia sudah ganti nama dan juga sudah pastikan dividennya tuh di 1.350. Tapi belum muncul untuk PUPS-nya teman-teman, PUPS-nya. Ini yang jadi pertanyaan, kapan PUPS itu dilaksanakan? Yang jelas sih sudah nama tuh IPO. Nah, apakah seminggunya bisa ditembus dan dapat sahamnya dan bisa dijual, atau 1 bulan? Nah, itu masih jadi pertanyaan teman-teman. Karena belum muncul nama tuh Popestus untuk PUPS-nya. Saya kemarin masih nungguin di hari Senin, belum muncul. Di hari Selasa juga belum muncul. Sudah di hari Rabu pagi ini saya buat aja videonya teman-teman. Daripada lama-lama menunggu, artinya nanti saya kelupaan buat skenario-nya teman-teman. Harusnya sih dari kemarin saya buat skenario-nya. Kenapa? Ya, gak muncul-muncul Popestus untuk PUPS-nya. Mungkin munculnya nanti ketika Popestus pindahnya untuk IPO saham AAD nanti teman-teman itu. Oke, nah ini dia. Kalau misalkan dia opsinya ada 3 ya teman-temannya, 1, 2, 3. Nah, opsi pertama ya teman-temannya kalau kita lihat sih berpartisi dalam PUPS AAD. Nah, pertama harga saham Ado kemungkinan besar akan turun setelah spin off, pastinya akan turun ya teman-temannya. Nah, dan pembagian dividen seiring berkurangnya potensi laba pasti. Harga saham AAD berpotensi mengalami rating level 5 kali PE-nya yang kami anggap sebagai level lebih wajar dan kompetitif itu. Lalu menggunakan skenario terburuk dalam bear case skenario juga oke. Dalam jangka panjang polisi Ado akan dipengaruhi statement market pastinya dan laba bersih juga itu. Nah,
Kalau yang kedua ini tidak berpartisi dalam IPO AAD, tidak ikut nama tuh untuk PUPS AAD, mungkin ikut IPO-nya atau nggak ikut sama sekali, sudah ambil dividen saja, kantongin sudah itu. Nah, ini kalau kita lihat teman-temannya, ini dia harga pembelian ADO di 3.820 per saham. Dividennya kalau kita lihat kemarin tuh finalnya tadi itu di 1.350 ya teman-temannya. Nah, pembayaran dividen dilaksanakan bersama dengan pelaksanaan PUPS. Artinya dia nanti bagi dividen terus melaksanakan PUPS-nya. Nah, harga PUPS AAD setara dengan batas atas kisaran harga IPO di level 5.900. Itu belum tentu juga ya teman-temannya. Kalau kita baca prospektusnya, ini dia teman-teman. Nah, kita lihat dulu. Resiko potensi perbedaan harga pendanaan saham pada saat pendanaan umum, pendanaan saham, dan pada saat PUPS. Harga pendanaan umum pendanaan saham dihitung dengan mempertimbangkan kebutuhan pendanaan yang diperlukan oleh perusahaan, presentasi lembaga saham baru yang akan ditawarkan, dan mekanisme pasar dalam proses bookboarding yang akan dilakukan pada periode pendanaan awal. Ini pendanaan awal sudah selesai ya teman-temannya. Harga pendanaan PUPS adalah sebesar volume harga rata tertimbang yang terbentuk di bursa setelah penutupan perdagangan di hari pertama saham pencatatan perusahaan dengan ketentuan bahwa harga pendanaan final. Nah, yang perlu kita garis bawain yaitu dia ambil di sini dia teman-teman. Penutupan perdagangan di hari pertama persoalan. Nih. Artinya dia mau ngambil harga di sini dia teman-teman. Artinya nggak ambil harga di sini dia teman-teman. Mungkin di 5.900, kemungkinan enggak sih. Kalau kita baca sini ya teman-teman, kalau kita simak ya teman-temannya. Artinya dia mengikuti harga pasar teman-teman. Artinya kalau ada penutupan di sini, misalkan saham untuk AAD ini A, kita ambil saja di harga atas ya teman-temannya, 5.900. Artinya untuk nama tuh PUPS-nya ada 7.075 itu. Nah, nanti kita buat juga untuk skenario ya teman-teman. Nah, yang pertama, nah kita lihat dulu ya untuk ketentuannya. Seandainya akan menggunakan harga pasar wajar saham perusahaan berdasarkan hasil penilaian dan dari penilaian independen, dan setinggi-tingginya 107,5% dari hasil penilaian dan dari penilaian independen sesuai dengan batas kewajaran yang diatur OJK 35 tahun 2020 atau serendah-rendahnya setara dengan 0,35 per lembar saham. Coba kita hitung. Ini kita nih banyak ngitung ya teman-temannya. Nah, jangan lupa pakai kalkulator teman-teman. Kita hitung. Ini saya ambil aja untuk kursnya 35 aja. Di 5.500. Nah, artinya 5.400-an. Atas tinggi-tingginya 0,38 ya. Nah, artinya dia tuh antara ini teman-teman. Antara ngambil harga di perdagangan pertama atau setinggi-tingginya di sini. Artinya hampir sama seperti harga nama tuh penawaran umum nanti teman-teman. Kalau dia disamakan ya teman-temannya, ini dia. Kalau kita baca ini teman-teman. Dia di perdagangan hari pertama. Mungkin penutupannya A, tapi dia ngambil sesuai dengan ini. Nah, perlu diperhatikan juga ini teman-teman. Dalam hal harga rata-rata tertimbang yang terbentuk di bursa setelah penutupan perdagangan di hari pencatatan saham perusahaan di bursa berdasarkan berada di bawah harga pasar wajar saham perusahaan berdasarkan hasil penilaian dari penilaian independen, maka harga penilaian PUPS final akan menggunakan harga pasar wajar saham perusahaan berdasarkan hasil penilaian dari penilai independen atau setara dengan $0,35 per lembar saham. Sementara itu dalam harga rata-rata tertimbang yang terbentuk di bursa setelah penutupan perdagangan di hari pencatatan saham perusahaan di bursa F lebih tinggi dari 107,5% dari hasil penilaian dari penilai independen, maka harga pendanaan PUPS final akan menggunakan 107,5% dari penilaian independen atau setara 0,38 US dollar per lembar saham. Sehingga ADO tidak akan melaksanakan PUPS di luar ketentuan harga pendanaan PUPS yang telah disetujui pada PUPS transaksi
Nilai. Ado akan mencantumkan hal ini dalam prospektus PUPS-nya. Nah, ini yang perlu kita tunggu teman-teman. Itu. Dengan adanya perbedaan titik awal. Nah, jadi kalau saya simpulkan sih, ya mungkin harganya nanti ya nggak jauh beda seperti ini teman-teman. Kalau sesuai dengan prospektus ini ya teman-temannya, yang kita tunggu tuh adalah prospektus untuk PUPS-nya. Berapa harga finalnya? Itu yang kemarin saya tunggu teman-teman. Tahunnya nggak muncul sama sekali. Ya sudahlah, mungkin kita anggap saja sih sama dengan harga IPO. Kita ambil aja harga nama tuh harga atas. Itu teman-teman. Oke, nah jadi kita sudah dapat ya teman-teman. Nah, mari kita hitung dulu teman-teman. Nah, ini ada perhitungan juga ya teman-temannya dari Stockbit ya teman-temannya. Tapi mungkin teman-teman tuh bingung, oh, ini gimana ini? Nah, gimana? Nggak ada penjelasan. Oke, ini saya jelaskan teman-teman. Kita ambil harga saat ini aja ya teman-temannya di 3.710 pada saat di tanggal 20. Nah, ini di tanggal ini teman-teman, di tanggal 20 November tahun 2024 di jam 6.55 yang saya buat ini teman-teman. Oke, kita langsung saja. Nah, untuk harga di 3.710 teman-teman, kita pertama sekali adalah misalkan teman-teman tuh mau beli saham Ado sebanyak 100 lot di harga 3.710, artinya dana yang akan kita keluarkan ada 37.100.000. Nah, jadi kita akan mendapatkan dividennya 100 lot juga teman-teman. Nah, di mana juga 100 lot akan mendapatkan 23 untuk saham AAD jika kita tembus teman-teman. Nah, jadi sudah dapat untuk dividen Ado-nya. Nah, untuk dividen Ado-nya final kemarin itu adalah 1.350, artinya sekitar 13.500. Nah, maka kalau kita mau ikut untuk saham AAD nanti teman-temannya, ini dia saham AAD artinya 23 lot. Nah, misalkan harganya sama dengan harga IPO 5.900, maka totalnya ada 13.570, artinya kita tuh nambah 20.000 lagi ya teman-temannya. Nah, untuk nembusnya nih itu. Nah, yang keempatnya saham AAD 23 lot ya teman-temannya. Jika harganya naik 100% teman-teman anggap saja, yaitu di 10.900, artinya totalnya harga ini dikalikan ini ya teman-temannya, maka mendapatkan 25.070.000. Jadi kalau kita lihat sih untuk saham Ado-nya, misalkan untuk jumlah lotnya itu 100 ya teman-temannya, tanpa pengurangan, tahunnya turun ke bawah teman-teman. Turunnya itu 50%. Tahunnya di 1.900. Artinya dana yang ini teman-temannya, jadi profit atau loss yang kita akan dapatkan sekitar 6.900. Nah, kita dapatkan cuan yaitu 6.100, yaitu 19% teman-teman. Nah, jadi totalnya nih untuk dana yang ini tadi nanti teman-temannya seluruhnya yaitu 57.570.000. Nah, kalau kita kurangin dengan modal awal, jadinya dapat untuk kita yaitu 6.900 teman-teman. Jadi untuk return-nya yaitu 19%. Itu dia teman-teman. Atau jika teman-teman punya saham Ado, bukan beli pada saat ini ya teman-temannya, yang sudah saya jelaskan, ketika teman-teman ada beli untuk jangka panjang, belinya pada saat Covid. Nah, misalkan di sini ya teman-temannya, kita ambil saja di 1.200. Nah, ini dia. Kita lihat dulu. Kita membutuhkan dana 12 juta modal kita awal kemarin teman-temannya pada saat Covid Corona. Kita mendapatkan dividen Ado 1 slot ya teman-temannya, artinya 13.500. Artinya kita tuh sudah begal teman-teman dari dividen Ado saja teman-teman. Itu lumayan kan teman-teman kan kalau kita nge-hold saham Ado di 1.200. Nah, lalu kita pingin ikut nama itu untuk saham AAD. Nah, 1 slot maka mendapatkan 23 lot. Nah, jadinya kita akan nambah 20.000 teman-teman untuk ikut nama itu tembusnya untuk IPO saham AAD. Artinya 13.570.000. Nah, dia totalnya nih sekitar 25.570.000. Nah, jika saham AAD naiknya 100%, artinya 25 juta,
70.000 teman-teman, itu. Nah, jika di 10.900 ya teman-teman, itu. Yang kelima, jika saham ADO itu untuk yang satu slot tahunnya tuh 50% di 1.900, artinya 19 juta ya teman-teman totalnya. Maka kalau kita lihat sih untuk totalnya adalah 57.570.000. Kalau kita keluarkan ini, kita cuan 32 juta teman-teman. Artinya return kita 267%. Itu. Jadi kita cuan semua teman-teman. Ya, kalau untuk pemegang lama ya teman-temannya, ini untuk pemegang nama tuh waktu corona teman-teman. Mohon diperhatikannya. Ini waktu corona ini ya. Nah, kalau yang awal tadi tuh waktu sekarang ya teman-temannya. Ini waktu corona teman-teman. Ya, kalau waktu corona lebih baik ikut saja. Lumayan teman-teman cuannya. Meskipun saham ADO dibanting, masih cuan teman-teman. Beda 700 perak teman-teman, selisih harganya. Meskipun dibanting ke 50% nantinya saham ADO. Kalau kita ada pegang saham ADO di zaman corona di sini teman-teman. Ya mungkin bosan juga kita, nama itu dapat dividen. Sekali-sekali dividennya kita berikan tembus saham AAD. Nah itu dia teman-teman. Jadi kelihatan. Ada bilang kalau ikut PUPS gak cuan. Cuan pastinya. Buktinya kalau kita lihat skenario tadi cuan. Yang awal. Skenario kedua, jika kita pegang saham ADO tuh dari zaman corona kemarin, itu lebih cuan lagi. Gak jauh beda cuannya. Jadi kelihatan semua teman-teman. Ya, kalau kita misalkan nggak ikut namanya tuh, nanti kita buatkan juga ya teman-temannya. Misalkan kita tidak tembus, nah berapa untungnya? Jika market turun lagi, nah jika market naik gimana? Nah, nanti kita lihat untuk saham ADO-nya. Nah jadi kelihatan teman-teman bahwa kalau kita ikut PUPS untuk pemegang lama untuk zaman corona, atau teman-teman tuh punya saham ADO di 2000, ikut saja. Boleh juga ditambah lagi untuk ikut IPO-nya kalau mau tambah teman-teman. Karena kalau ikut IPO-nya pastinya jatahnya nggak terbesar, pasti kecil teman-teman. Itu. Jadi kelihatan banget, wah saya punya saham ADO nih sebanyak 1 slot. Waktu saya beli itu di zaman corona, yaitu di 1.200. Nah saya mau dapat dividennya lumayan juga, sudah 100% ini. Kalau saya ikut saham AAD ditembus, kira-kira cuan nggak? Kalau kita hitung seperti ini, cuan pastinya. Jika saham AAD ke ini teman-temannya begal ya teman-temannya, pastinya begal sih. Nah kalau nggak ikutin agak sayang juga teman-teman. Nah contohnya kalau nggak ikut teman-teman, ini saya hapus ya teman-temannya, saya buat 0 semua. Ini 0. Nah ini teman-teman, hanya untungnya tuh 6 jutaan teman-teman. Nah jika saham ADO itu turun teman-teman, jika nggak ikut ini teman-teman. Nah ini misalkan saham ADO itu turun, nah ini total ininya dikeluarkan ini teman-teman, ini totalnya yang seluruhnya sini dikeluarkan ini, maka mendapatkan profit kita 6.930.000. Kecil banget teman-teman kalau kita nggak ikut ya teman-temannya. Ini saya buat 0 dulu sih. Nah kecil sih, ini dia teman-teman, ini tadi salah tadi. Nah jadi kalau kita lihat sih kecil banget ini teman-teman. Lebih baik ya kalau kita ikutin, lumayan teman-teman. Tadi itunya 171, kali ini 267%. Itu dia. Oke, kita masuk ke skenario kedua teman-teman. Jika market naik, oke, ini untuk harga di 3.710 ya teman-temannya untuk harga saat ini. Nah untuk harga saat ini di 3.710 ya teman-temannya. Oke, kita beli saham ADO 1 slot saat ini butuh dana 37.100.000. Terus kita akan mendapatkan dividen ADO 1 slot ya teman-temannya. Nah untuk ini harganya di 1.350 satu lotnya, artinya kita akan mendapatkan 13.500. Lalu kita ikut untuk saham AAD 1 slot mendapatkan 23 lot untuk saham AAD, artinya kita butuh 20 perak ya teman-temannya, 20.000 untuk tembus
nama itu saham AAD. Artinya kita tambah lagi dananya itu. Nah, jika harga itu sama seperti IPO ya teman-temannya, untuk harga tembus PUPS nanti untuk saham AAD nih itu. Lalu saham AAD 23 ini teman-temannya kita sudah beli tadi. Tadi naik 100%, artinya 25 jutaan ya teman-temannya. Nah, 70.000. Lalu saham ADO ini kita awalnya itu jatuh dia teman-teman. Jatuh ke 50%. Tapi tahunnya ada libur naik dia teman-teman. Naik tahunnya sampai ke 2.550. Nah, jadi kalau kita lihat sih lumayan juga, nggak tahu minus dalam juga teman-teman. Nah, jadi kalau kita lihat sih total yang modal ini 64 juta 70.000 dikurang 50 juta 670, artinya kita mendapatkan profit yaitu sebanyak 13 juta 400. Itu artinya return kita 36%. Itu. Jadi kalau kita lihat sih lumayan juga kalau kita ikut PUPS teman-teman. Itu. Tapi ya skenario-nya juga mungkin berbeda teman-teman. Nah, yang bagusnya seperti saya bilang di awal tadi, jika kita ikut atau jika kita pemegang hodl lama yaitu di zaman corona teman-teman, yaitu di 1200. Nah, ini dia. Kita sudah cuan dari dividen ADO 100% teman-temannya. Nah, oke, kita mulai dari awal lagi. Ini untuk market naik ya. Kita beli saham ADO waktu corona waktu lalu 1 slot yaitu di 1200, yaitu sebanyak. Jadi 12 juta ya teman-temannya modal yang kita keluarkan. Kita dapat dividen lagi ADO. Nah, itu sebanyak 1 slot juga di harga 1350. Artinya kita tuh sudah cuannya tuh 100% lebih teman-teman itu. Lalu kita mau ikut saham AAD. 1 slot mendapatkan 23. Harganya tuh kemungkinan di 5.900 di PUPS-nya kalau sama dengan penahan umum. Nah, jadi yang kita keluarkan ada 13.570. Artinya dari dividen ini kita tambahkan lagi 20.000 untuk tembus untuk saham AAD ini itu. Yang keempatnya, saham AAD tahunnya naik ke 10.100. Artinya naik itu 100% teman-teman. Naik 100% artinya sekitar 25.070.000 teman-teman. Itu. Lalu saham ADO ini naik dia teman-teman. Pertama jatuh dibanting 50%. Habis itu naik dia teman-teman. Naiknya lumayan juga. Tapi belum bisa balik ke harga saat ini teman-teman. Misalkan di 3.700-an itu. Nah, jadinya setidaknya di sini. Tapi kita pemegang lama waktu corona itu sudah cuannya masih 100% juga teman-teman. Lumayan juga kan? Nah, artinya kita tuh masih cuan. Nah, jadi totalnya tuh 64.070.000 dikurangkan ini. Artinya kita cuan itu 38.500. Artinya kita mendapatkan return itu 321% teman-teman. Lumayan juga kan? Nah, andai kata kalau nggak ikut PUPS untuk zaman corona ya teman-temannya. Oke, coba kita buat 0 semua ini. Ini 0. Ini juga 0. Nah, cuan juga teman-teman masih. Nah, tapi ya kalau nggak ikut ini kecil sih cuannya. Kalau kita ikut nama tuh saham untuk AAD ini lumayan teman-teman. Ya mungkin zaman corona tuh sudah bosan dapat dividen terus. Nah, kalau kita tarik data semua, ini kan zaman corona di sini ya harga 1.200-an. Dividen terus sudah berapa kali kita hitung aja. Nah, di sini ya teman-temannya. 1 2 3 4 5 6 7 sudah balik modal mungkin. Ya, sekali-sekali ikut nama tuh IPO saham AAD ditebus. Lumayan kan itu. Oke. Kita lanjut jika market turun ya teman-temannya. Oke, untuk ini kita buat dulu untuk harga saat ini dulu ya teman-temannya di 3.710. Oke, ini dia teman-teman. Oke, saya kecilin dulu. Yang pertama kita beli saham ADO hari ini 1 slot di harga 3.710 yaitu 37.100.000. Lalu kita akan mendapatkan dividen ADO yaitu 1 slot yang dimana satu lotnya itu 1.350 yaitu 13.500. Lalu kita akan ikut untuk
PO saham AAD kita tembus, yaitu dimana satu slot ini mendapatkan 23 lot. Nah, kalau harganya 5.900 ya teman-temannya untuk penahan umumnya atau di PUPS nanti kalau sama harganya. Nah, jadi sekitar 13.570. Nah, sedangkan dividen yang kita dapat tuh 13.500, artinya kita butuh 20.000 lagi untuk bisa tembus itu. Lalu yang keempat, saham AAD 23 lot ini tahunnya naiknya tuh 100% teman-teman, atau di 10.900, artinya 25.070.000 teman-teman. Nah, lalu saham ADO ini tahunnya turun terus teman-teman, sudah turun 50%, masih lanjut turun lagi. Lumayan juga teman-teman turunnya. Anggap saja di 1.100, artinya 11 jutaan teman-teman. Jadi kalau kita totalin 49.570. Sedangkan kalau kita keluarkan dana tadi sekitar 50.670. Artinya kita tuh mengalami kerugian 1.100.000 teman-teman. Minus 3%. Itu. Nah, ini jika market turun ya teman-temannya, kalau kita ikut nama tuh PUPS untuk saham AAD. Jadi ya lumayan juga ya teman-temannya turunnya teman-teman itu. Kalau kita beli saat ini ya. Nah, tapi kalau di zaman corona gimana? Apakah masih bisa cuan? Masih dong. Oke, kita lanjut lagi. Jika kita beli saham atau di zaman corona di harga di satu slot ya teman-temannya di harga 1.200, artinya 12 juta. Dan mendapatkan dividen untuk hari ini yaitu satu slot yaitu 1.350, yaitu 13.500. Tembus untuk IPO saham AAD yaitu 23 lot. Dapatnya teman-temannya di mana satu slot mendapatkan 23 lot jika di harga 5.900, artinya 13.570.000. Lalu saham AAD ini yang kita beli tadi tahunnya naiknya tuh hampir 100%. Lumayan juga, 25.070.000. Lalu saham ADO ini tahunnya sudah turun 50%, lanjut lagi. Sudah 60% turunnya, yaitu di 1.100. Artinya 11 jutaan. Nah, jadi kalau kita totalin 49.570. Kalau kita kurangkan dengan modal di sini, artinya kita masih cuan 24 juta. Artinya kita tuh masih untung 200% teman-teman. Kenapa bisa untung gitu? Ya, karena kita beli saham ADO waktu lalu di zaman corona di 1.200. Sedangkan saham ADO di saat ini ketika dia sudah kena banting itu yaitu di 1.100. Artinya kita tuh hanya minus 100 perak teman-teman. Tapi kita masih tetap cuan. Itu jadinya teman-teman. Jadi kita masih cuan teman-teman. Nah, jadi teman-teman sudah tahu ya, kalau kita ikut PUPS tuh kalau pemegang lama tuh lebih cuan dibandingkan teman-teman kalau ikut sekarang ini. Tapi banyak skenario teman-teman yang terjadi. Namanya market kita gak bisa tebak itu. Jadi kalau teman-teman punya bank yang sudah lama misalkan di 2000, harga untuk ADO tuh tembus saja sih PUPS nya, lumayan kan itu. Mungkin bosan juga dapat dividen terus itu. Oke, coba lanjut kita skenario jika tidak tembus. Nah, ini aja teman-teman yang lebih simple. Nah, kita beli saham ADO teman-teman. Satu slot di harga saat ini yaitu 3.710 ya. Nah, artinya kita keluarkan dana 37.100. Lalu kita akan mendapatkan dividen ADO yaitu sekitar 1.350 ya. Nah, artinya 13.500 yang kita dapatkan. Lalu saham ADO itu tahunnya turun teman-teman. 50% anggap saja. Yaitu di 1.900, artinya 19 jutaan ya teman-teman ya. Nah, jadi total yang kita ini 32.500. Nah, jadi modal kita ada 37.100 dikurangkan dengan ini, artinya kita rugi teman-teman. Rugi 4.600, artinya minus 12%. Lumayan juga ya teman-temannya kita rugi. Atau teman-teman punya pegang saham ADO itu di zaman corona. Masih cuan. Kalau kita lihat 171% jika teman-teman tuh nggak mau tembus untuk saham AAD itu. Nah, jadi semua itu tetap cuan teman-temannya kecuali kalau beli saat ini.
Kalau beli saat ini ya mungkin agak susah cuannya teman-teman itu. Nah, jadi gimana teman-teman untuk skenario nya yang saya buat? Lumayan cukup menarik kan? Ikut PUPS atau ikut IPO? Ya, kalau menurut saya sih, kalau untuk pemegang lama lebih baik ikut PUPS, apalagi di zaman corona teman-teman. Mungkin bosan banget dapat dividen terus. Sekali-sekali ikut nama tuh PUPS itu. Terus juga kalau ikut sekarang, kalau beli sekarang untuk saham ADO ini, ya mungkin agak sedikit kurang menarik sih, tapi ya masih bisa juga cuan itu. Nah, yang perlu kita perhatikan untuk harganya ini nanti teman-teman. Tapi kalau kita baca ini serendah-rendahnya nih, ya mungkin di harga ini nanti teman-teman di 5.900 mungkinan itu. Ya, seperti yang saya buat ini. Nah, semoga saja teman-teman itu jelas ya teman-temannya yang saya jelaskan ini. Nah, meskipun teman-teman sudah lihat di Stockbit di sini ya teman-temannya, tapi kita bahas skenario yang baru teman-teman yang saya buat tadi. Kalau teman-teman punya saham ADO di zaman corona, itu lebih besar cuannya teman-teman. Nggak perlu panik juga itu. Tapi kalau beli saat ini itu tinggi banget teman-teman kalau kita lihat ya. Nah, dan juga misalkan ada beli di 2000-an juga masih cuan sih di tahun 2023. Nah, di 2000 berapa nih? Di tahun 2024 aja ada di 2000-an ini. Nah, kalau misalkan di 2000-an kalau kita lihat teman-temannya, nah, misalkan di 2500 itu juga masih cuan teman-teman. Kita itu 76% itu. Nah, jadi menurut teman-teman gimana? Apakah teman-teman akan ikut untuk IPO saham untuk AAD, ikut IPO saja, nggak mau ikut PUPS, atau mau ikut PUPS dan juga ikut IPO juga untuk tambahan mungkin? Nah, itu terserah teman-teman masing-masing. Nah, kalau menurut saya sih kalau misalkan pemegang lama, apalagi di zaman corona, lebih baik ikut PUPS, nggak rugi pastinya tuh cuan lembul pastinya. Nah, ada yang bilang kalau ikut PUPS nggak cuan, rugi. Itu salah sih. Coba perhatikan dulu harganya. Kalau teman-teman punya di zaman corona, seperti saya jelaskan tadi, besar cuannya pastinya. Rugi nggak? Kenapa? Karena sebelumnya tuh sudah banyak dapat dividen, dihitung aja. Mungkin sudah balik modal mungkin. Nah itu. Nah, nanti saya akan buatkan juga untuk prospektus finalnya teman-temannya itu. Nah, jadi menurut teman-teman gimana untuk perhitungan yang kita buat tadi teman-teman? Skenario yang kita buat tadi. Apakah cukup menarik PUPS ini? Kalau menurut saya sih cukup menarik. Kalau saya ada pemegang lama di zaman corona teman-teman, saya akan ikut pastinya. Lumayan dapatnya itu gede pastinya. Kalau ikut IPO pastinya tuh jatahnya kecil banget pasti ya teman-teman. Saat ini aja saya lihat sih untuk pendanaan awal aja sudah 32.000 teman-teman. Apakah nanti akan dikasih jatah 1 lot 0,5% atau 2 lot 1% atau 10 lot 5%, kita nggak tahu ya teman-temannya. Nanti kita hitung juga teman-teman itu. Nah, mungkin jadi pertanyaan bagi teman-teman, apakah saya akan ikut PUPS-nya? Saya nggak ikut PUPS-nya teman-teman. Kenapa? Ya, karena saya nggak ada punya saham ADO-nya teman-teman. Itu. Dan juga kalau ikut PUPS, kalau kita beli saham ADO saat ini, mungkin lumayan juga teman-teman. Kena bantingnya nanti, ya kerasa banget teman-teman. Yang ada agak lama. Dan juga kalau misalkan teman-teman tuh untuk investasi jangka panjang itu lebih cocok. Gak apa-apa kalau misalkan kebanting ya harus nama tuh efek down. Kalau misalkan teman-teman tuh seperti IPO hunter itu gak cocok sama sekali teman-teman. Itu dia kalau ingin mendapatkan nama tuh untuk IPO-nya saham AAD nih. Nah jadi kalau teman-teman mau beli saham ADO untuk dapatkan nama tuh saham AAD atau juga dividen, ya mungkin harus saja nama tuh bantingannya itu. Nah, kalau saya pribadi, saya akan ikut untuk IPO-nya saja, teman-teman. Meskipun kalau kita hitung dari itu lumayan, tapi lumayannya itu untuk pemegang saham yang lama, teman-teman. Seperti zaman corona kemarin. Kalau saya ada di zaman corona kemarin ya, saya mungkin ikut IPO, ikut juga pastinya. Ikut juga PUPS-nya, itu teman-teman. Tapi, dikarenakan saya nggak ada punya saham ADO ini, ya lebih baik saya ikut IPO-nya saja. Meskipun nanti mendapatkan jatahnya itu kecil, nggak apa-apa, yang penting cuan aja, YPC teman-teman itu. Nah, jadi itu banyak
pertimbangan teman-teman. Kalau untuk pengembang lama sangat bagus banget untuk ikut PUPS-nya. Kalau untuk sekarang ini, kalau menurut saya sih nggak cocok sih, karena risikonya itu agak lumayan juga teman-teman. Itu kalau misalkan teman-teman untuk menghindari risikonya tuh lebih bagus ikut IPO-nya saja. Nah, sama seperti saya ikut IPO-nya aja dibandingkan untuk PUPS-nya. Ya, kalau ikut PUPS-nya mungkin agak lumayan juga ya teman-temannya, kena banting nanti. Tapi kalau untuk jangka panjang, untuk ngehold, untuk didiamkan sudah agak apa-apa, agak masalah sama sekali. Kalau teman-teman punya dana dingin itu. Tapi kalau teman-teman hanya IPO hantal yang seperti saya jelaskan di awal tadi, itu nggak cocok sama sekali. Teman-teman sudah lihat minus, wah depresi. Ya lebih baik nggak usah ikut nama tuh, beli saham adunya untuk dapatkan nama tuh dividen atau untuk tembus nanti AAD-nya itu. Ya, semua itu tergantung sama teman-teman ya. Mau ikut PPS juga oke, mau ikut IPO juga oke. Tapi semua itu ada risiko ya teman-teman itu. Tapi yang nggak ada risiko yang tuh agak lumayan tadi kita hitung di zaman corona itu. Cuan itu lembur banget teman-teman. Dan juga kalau kita ikut IPO sepertinya sih agak mendingan. Nggak ada risiko bantingan teman-teman. Ya, kalau setidaknya sih semoga saja di hari pertama tuh bisa lock ya teman-temannya itu. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk video saya tentang pembahasan untuk skenario untuk IPO saham AAD ini. Ya, kita bisa lihat ya teman-temannya perhitungan tadi. Untuk PUPS, kalau misalkan di harga corona lumayan juga ya teman-temannya kalau kita tadi itu. Tapi kalau di harga saat ini agak lumayan juga ya teman-teman, risiko kecil banget untungnya. Tapi ya bantingannya tadi lumayan juga teman-teman. Kalau misalkan dibanting 50%, kita juga siap namanya backdown itu. Nah, kalau untuk menghindari risiko ya lebih baik ikut IPO saja teman-teman. Tapi semua itu tergantung kepada teman-teman masing-masing itu. Dan juga saya masih menunggu untuk nama tuh Popessus untuk PUPS-nya teman-teman. Ya mungkin ketika nama tuh Popessus final nanti teman-teman. Nanti saya juga akan bahas kembali apakah ada tambahan underwriter dan lain-lain itu. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk video saya tentang pembahasan untuk IPO saham AAD skenario perhitungan yang kita buat tadi. Ikut IPO dan juga untuk PUPS itu. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk video saya. Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih menonton. Salam cuan.